Bagaimana jadinya satu klub lokal diisi hampir seluruhnya pemain tim nasional? Terasa mustahil? Tidak. Klub Malaysia Johor Darul Ta'zim alias JDT membuktikan hal itu. Nah, yang menarik belakangan ini langkah JDT untuk memperkuat tim dengan pemain tim nasional juga akan ditiru oleh Persib Bandung. Awal musim 2025-2026 saja, Pangeran Biru sudah kedatangan banyak pemain berlabel tim nasional. Tapi itu ternyata belum cukup. Belakangan ini Joy Pelupesi dan Martin Pas juga dikaitkan sama Persib Bandung. Dua pemain berlabel timnas itu dibidik Persib dan akan semakin membuat tim itu meriah dengan pemain merah putih. Tentu saja hal ini membuat kubu lawan kebakaran jenggot. Mereka bahkan sampai menyamakan Persib dengan JDT. Mungkinkah ini memang langkah Persib untuk meniru JDT dengan mengambil banyak pemain timnas demi memonopoli Liga Super Indonesia? Di video kali ini kita akan membaca strategi apa yang sedang diterapkan Maung Bandung dengan merekrut para pemain level tim nasional. Sejak awal Desember, Joy Pelupesi dan Martin Pas santer dikabarkan akan melabuhkan jangkar di Gelora Bandung Lautan Api. Keduanya dilaporkan menjadi incaran utama Persib guna mengarungi paruh kedua Super League dan babak 16 besar SCL2. Herawan. Seperti yang dilansir dari Detik Jabar, Aditya tidak menampik soal maraknya rumor yang menyebut Persib sedang mendekati pemain terbaik di jendela transfer berikutnya. Menariknya, Kang Adit sedikit memberi sinyal soal kasak-kusuk terkait transfer Joy dan Pas saat ditanya oleh awak media. Ya, siapa tahu yang digosipin Joy Pelupesi yang datang Martin Pas, kan kita nggak tahu. Yang jadi pertanyaan sekarang sebenarnya seberapa besar peluang Persib mendatangkan salah satu dari mereka atau bahkan keduanya sekaligus. Untuk Joy, ia masih membela Lommel SK di Divisi 2 Belgia. Kontrak mantan pemain FC Groningen itu akan tamat pada akhir musim ini dan belum ada tanda-tanda akan diperpanjang. Jauh sebelum rumor menuju Persib merebak, Joy sempat bermimpi untuk membawa Lommel promosi ke Jupiler Pro League. Menurut Suara.com, Joy ingin mengulangi keberhasilan promosi dengan Groningen bersama Lommel. Untuk itu ia berjanji akan mengerahkan semua penampilan terbaik agar impian promosi tercapai. Lommel sebenarnya punya peluang bagus untuk naik kasta musim depan. Anak asuh Lee Johnson sementara bertengger di posisi keempat, hanya terpaut 10 poin dari posisi kedua yang jadi jatah terakhir promosi langsung. Sekalipun tetap di nomor 4 hingga akhir liga, Lommel masih bisa promosi lewat jalur playoff. Namun rencana Joy promosi bersama Lommel terancam bubar karena ia diisukan pindahan ke Jawa Barat. Mengutip Bola Sport, dengan market value terbaru mencapai 4,35 miliar rupiah. Warganet Indonesia mendukung Joy menerima pinangan Persib, sebab ia sudah berusia 32 tahun yang artinya sudah lewat dari masa prime. Bagaimana dengan Pas? Pria berdarah Kediri itu masih tercatat sebagai kiper utama FC Dallas. Setali tiga uang dengan Joy, kontrak Pas juga kadaluarsa tahun depan dan Dallas masih belum bergerak menawarkan kerjasama baru. Kondisi ini membuat Persib diam-diam berbicara empat mata dengan Pas. Terbaru, Tribun Jabar menyebut Pas menggelar pertemuan rahasia dengan perwakilan Persib di Doha, Qatar. Jika betul resmi merapat, Pas akan menjadi pemain termahal Maung Bandung musim ini dengan harga pasar 26,07 miliar rupiah. Rumor terkait Joy dan Pas yang mendekati ke Persib sudah tersebar di mana-mana, dari media cetak hingga media sosial. Namun anehnya, Bojan Hodak mengaku tidak mengetahui siapa saja pemain yang sedang dipepet oleh manajemen. Seperti yang bisa dilihat dari cuplikan wawancara Mang Hodak bersama FIFA Goal berikut ini. Don't know about this anything. Nobody talked to me about new players. So maybe I did know something that I don't know. Silahkan antum yang menilai apakah pria gemuk berkebangsaan Kroasia itu cuma akting pura-pura nggak tahu atau memang beneran belum di briefing sama manajemen. Kendati begitu, boleh jadi sebetulnya Hodak berharap Joy dan Pas bisa memperkuat timnya.
Keduanya jelas dibutuhkan menambah kekuatan Persib dalam melanjutkan perjuangan di dua kompetisi yang dijalani. Joy dinantikan menjadi pemain yang mampu bermain fleksibel untuk lini tengah Maung Bandung. Meski berposisi sebagai gelandang bertahan, mobilitas ala Eropa memungkinkan Joy bergerak naik turun lapangan dengan efisien. Ia bisa membantu tembok pertahanan sekaligus menggalang serangan dari tengah. Dengan hadirnya Joy, Hodak akan menerapkan skema 3 gelandang dalam formasi 4-3-3 yang bisa berubah menjadi 4-2-3-1. Joy akan bertandem dengan Mark Klok yang mundur sebagai gelandang bertahan guna memberikan keseimbangan permainan. Sedangkan Tom Haye akan ditugaskan lebih bebas mengatur tempo serangan dan mendistribusikan bola ke depan. Kalau Joy dibutuhkan guna penyegaran lini tengah, pas diinginkan karena urgensi yang ada di barisan pertahanan, khususnya kiper. Sejauh ini Persib hanya bertumpu pada Teja Paku Alam, baik di level domestik maupun Asia. Memang betul ada Adam Bresbeck yang didatangkan musim panas lalu, tapi sampai sekarang Hodak belum terkesima dengan progresnya. Alhasil Teja dipaksa memikul beban berat mengawal gawang di 2 kompetisi sekaligus. Kondisi ini cukup rawan karena jika Teja cedera, Adam yang belum punya match fitness yang baik akan jadi masalah besar bagi Persib. Disinilah pas dibutuhkan untuk meringankan tugas Teja di bawah Mistar. Sebagai kiper nomor 1 timnas, Pas dianggap memiliki kualitas individu yang unggul, mentalitas bermain yang kuat, dan jam terbang yang teruji. Seperti yang tadi sedikit disinggung di awal, bila Joy dan Pas resmi merapat, pemain timnas di Persib bertambah kuantitasnya. Musim ini saja sudah ada 4 pemain berlabel timnas yang menghuni skuad Pangeran Biru. Mereka adalah Tom Haye, Eliano Renders, Mark Klok, dan Beckham Putra Nugraha.